Shalom Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi Shalom. Haleluya, biarlah dengan penuh sukacita kita mau datang kembali di hadapan Tuhan lewat ibadah doa malam saat ini. Meskipun hanya lewat streaming, namun kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap terus yakin bahwa semuanya baik adanya dan ada rencana Tuhan yang sungguh indah dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah doa malam saat ini, namun sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa. Kami bawa seluruh kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan satu kerinduan, kami mau benar-benar sungguh memuji Engkau. Kami mau benar-benar sungguh menyembah Engkau. Tiada yang lain dapat kami andalkan dalam hidup kami selain Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi sumber pertolongan bagi setiap kami, bahkan dalam setiap persoalan kehidupan kami. Kami percaya ketika kami datang dengan kerendahan hati, maka ada mujizat pemulihan terjadi dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, di setiap persoalan Kau turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi hidupku. Di setiap pergumulan Kau telah merancangkan hari depan yang sejahtera dan penuh harapan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Oh, hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolongan-Mu dan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan. Selama ku menyembah, mujizat
terjadi. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Biarlah lewat pujian ini kita tetap terus yakin dan percaya hanya Dia Yesus yang dapat kita andalkan, dan kita menanti-nantikan Dia yang menjadi sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya ketika pujian dinaikkan, ketika penyembahan dinaikkan, kita sudah menerima mujizat itu yang daripada Tuhan. Kita sudah menerima kekuatan itu, kita sudah menerima keteguhan itu, kita sudah menerima sukacita itu yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dari tempat kita masing-masing dimanapun kita berada, kita mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berserah, kita mau katakan hanya Engkau yang dapat kami andalkan dalam hidup ini ya Tuhan. Naikkan pujian ini dengan sungguh di hadapan Tuhan, katakan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Dengan iman katakan, Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah, mujizat pasti terjadi. Kami hanya mau selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, pertolonganmu kan nyata bagiku. Hanya Kau yang selalu ku andalkan, yang selalu ku nantikan, selama ku menyembah,
Kami mau lebih lagi datang menyembah-Mu Tuhan. Kiara la bara la mara la mase, sikiara la bara la bara la mo, sikiara la bara la mara la bas, kiara la mara la bara la mo, kiara la bara la bas, kiara la bara 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 la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, kiara la bara la bara la bara la bara la bas, sikiara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la, kiara la bara la bara la bas, kiara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan demi kesempatan yang Engkau percayakan bagi setiap kami. Dan kami mau tetap terus menjalani hidup ini hanya mau bersama dengan Engkau. Sekalipun kami akan menghadapi setiap banyak cobaan, tantangan hidup dalam hidup kami. Namun satu hal yang kami percaya, Engkau tak akan membiarkan setiap kami jatuh sampai tergeletak. Dan kami percaya ada tangan-Mu yang kuat yang senantiasa menopang hidup kami, yang senantiasa menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, merasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup
tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara yang mengikuti acara ibadah doa malam pada saat ini. Saudara-saudara, mari sebelum kita akan meneliti firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa Engkau telah membangunkan kami untuk kami dapat bersama-sama mengikuti acara ibadah doa malam pada saat ini. Bapa, berkati kami semuanya. Buka segala sumber-sumber dalam diri kami supaya kami dapat menerima apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu kali ini. Penuhi kami dengan urapan-Mu, sehingga kami siap sedia untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita sebagai orang-orang yang normal, kita pasti tahu dan merasakan diri kita. Apakah kita ini memiliki kelebihan atau memiliki kekurangan? Kita menyadari apa yang semestinya kita tampilkan ataupun apa yang semestinya tidak kita tampilkan. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita? Kapan kita harus menampilkan apa yang diberikan Tuhan pada diri kita? Dan apa yang seharusnya kita simpan atau kita tidak tampilkan di dalam kehidupan. Nah, marilah untuk supaya kita tahu bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan, kita akan buka firman Tuhan. Kita ambilkan dari Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai yang ke-11. Kita akan baca lebih dulu ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Yang demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ayat yang ke-7, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Saudaraku yang kasih, di sini pada ayat yang ke-6 dikatakan itu pada hari Sabat. Hari Sabat, hari yang sangat dihormati oleh bangsa Yahudi. Dan Yesus juga adalah orang Yahudi. Yesus pun mungkin juga sama seperti kita. Atau jangan-jangan kita yang tidak mengikuti Yesus. Ya. Yesus masuk ke rumah ibadat. Lalu mengajar. Saudara, pada masa itu tidak semua orang bisa mengajar di rumah ibadat. Rumah ibadat di sini adalah sinagoga. Bukan bait suci yang ada di Yerusalem, tetapi rumah ibadat. Karena apa? Di bait suci di Yerusalem tidak ada orang cacat, orang sakit yang boleh masuk. Nah, karena di sini dikatakan tadi ada seorang yang mati atau lumpuh tangan kanannya, maka ini bukan bait suci, tapi itu rumah ibadat seperti yang kita hadiri sekarang atau yang seperti biasanya kita hadiri.
Nah, saudara-saudara yang kasih, di sini dikatakan bahwa Yesus itu hadir di sana bukan hanya sebagai pendengar, tetapi dia mengajar. Pada masa itu, siapa yang mengajar itu harus memiliki suatu otoritas. Harus punya otoritas untuk mengajar. Dan itulah sebabnya kenapa Yesus tampilnya disebutkan di dalam Alkitab pada usia 30 tahun. Karena pada umur sekianlah seseorang itu sudah mengikuti pendidikan yang formal seperti orang-orang Yahudi, seperti juga di sana ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengikuti pendidikan sehingga mereka mempunyai otoritas untuk mengajar. Yesus memiliki ini. Jadi tidak sembarangan, tidak tanpa sebab. Tetapi masa belajar tidak usah dituliskan, mereka semua tahu. Jadi Yesus punya otoritas. Karena itu di dalam beberapa bagian dalam Alkitab, orang-orang juga menyebut Yesus ini rabi, guru. Karena dia memang punya otoritas seperti itu, punya kewenangan seperti itu. Nah, di sini fokusnya bagian ini adalah Yesus. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus katakan. Inilah fokus dari perikop kita pada saat ini. Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Nah, dia mengajar. Tetapi lihat apa yang terjadi di dalam tengah-tengah masa pengajarannya itu. Yaitu kita lihat ada dua hal. Yaitu apa yang menjadi perhatian dari Yesus. Apa yang diperhatikan oleh Yesus dan apa yang diperhatikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka ini orang-orang yang tahu tentang agama. Katakanlah ahli agama. Atau dalam bahasa keren kita sekarang, teolog. Nah, kita lihat ya. Pada ayat 6 dan 7 ini kita lihat di sini dikatakan di situ ada seorang yang mati atau lumpuh tangan kanannya. Yesus memperhatikan orang ini. Yesus punya perhatian terus saja di situ banyak orang. Tetapi yang Yesus perhatikan adalah orang yang dalam keadaan berkekurangan secara fisik. Saudara, tangan kanan adalah tangan kekuatan. Tangan kanan adalah tangan kehormatan. Di dalam Alkitab sering juga dikatakan bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya ini yang utama, yang terhormat. Kita menghormat bendera dengan tangan kanan. Hormat bendera dengan tangan kanan. Kita bersalaman menghormati sesama dengan bersalaman tangan kanan. Tidak mungkin orang mengulurkan tangan kanan lalu kita menyambut dengan tangan kiri. Kecuali memang kondisinya seperti ini. Dan orang yang lumpuh tangan kanannya ini pasti merasakan sesuatu kekurangan di dalam dirinya. Dia sadar akan kekurangannya. Orang ini menyadari kekurangannya. Dan saya percaya, saudara, ya, sama seperti kita umumnya. Pasti kita berdoa untuk pemulihan kekurangan kita. Orang ini pasti juga berdoa untuk pemulihan supaya tangan kanannya bisa kembali berfungsi dengan baik. Dia pasti berdoa itu dan mungkin selalu berdoa untuk itu. Sama seperti niat kita adalah ibadah doa malam. Orang ini pasti berdoa. Mungkin sudah sekian lama sehingga doa itu tidak lagi terucapkan. Hanya ada suatu sentuhan kecil di dalam batinnya. Tetapi dia pasti ingin suatu pemulihan.
Dan pasti dia tidak akan hadir menonjolkan diri. Dia pasti mungkin di sisi atau di belakang. Dan Yesus memperhatikan ini. Banyak orang, tapi yang menjadi perhatian Yesus adalah seorang yang mati atau lumpuh tangan kanannya. Kita bandingkan dengan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi mengamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Kita lihat saudara, ini sama-sama teolog, ahli agama. Orang Farisi dan ahli Taurat mengamati Yesus. Karena apa? Karena waktu itu Yesus tampil sebagai pembicara. Apa yang diamati? Kalau ia atau Yesus itu menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi ini seorang ahli agama tidak melihat kekurangan orang untuk dipulihkan, tetapi mereka melihat, mencoba-coba mencari kelemahan orang untuk dipersalahkan. Sekarang kita tinjau diri kita sendiri masing-masing. Sikap manakah yang ada pada diri kita sementara kita mengikuti suatu ibadah? Mungkin kita bukan pembicara, mungkin kita jemaat biasa. Siapakah yang kita perhatikan? Apalagi kalau kita jadi seorang pembicara. Apa yang kita perhatikan? Atau kita adalah seorang yang termasuk kelompok ini tadi. Kelompok yang merasa dirinya punya kelebihan. Merasa dirinya punya pengertian, punya pengetahuan tentang teologi, tentang ilmu agama. Apa yang kita lihat pada seseorang? Jemaat biasa sekedar hadir. Tapi siapa yang berbicara, apa yang kita perhatikan pada dia? Memang tidak dituliskan apa yang dikotbahkan oleh Yesus pada saat itu. Tetapi yang jelas mereka mencari-cari apa? Kalau Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Rupanya mereka itu percaya dan bahkan tahu betul Yesus punya kemampuan untuk menyembuhkan. Sebab di sini kalimatnya mereka bukan hal yang, tapi mereka kalau Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Mereka tahu kemampuan Yesus untuk menyembuhkan, dan bagi mereka menyembuhkan adalah suatu pekerjaan. Sementara aturan Sabat tidak memperbolehkan adanya pekerjaan. Karena dari Keluaran pasal yang ke-20, di sana ada aturan tentang hari Sabat, dikatakan bahwa tidak melakukan pekerjaan seseorang. Dan mereka mempunyai aturan bahwa ini yang boleh, ini tidak boleh. Dan yang tidak boleh itu, atau yang bukan termasuk yang diperbolehkan adalah menyembuhkan. Makanya mereka kalau Yesus menyembuhkan supaya dapat dipersalahkan. Perhatikan, ada dua perhatian. Perhatiannya Yesus kepada orang yang punya kelemahan untuk dipulihkan, dan perhatian dari orang-orang golongan ahli ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang mempraktekkan dirinya, penampilannya supaya sesuai dengan hukum-hukum agama Yahudi, tapi tidak tahu di belakangnya itu apa yang mereka lakukan, tidak mengerti. Tapi mereka berpenampilan, mereka menampilkan diri. Dua pemikiran. Satu untuk memulihkan, yang satu untuk mempersalahkan. Mari saudara-saudara, kita tinjau diri kita ini. Cukup rendah hatilah untuk meninjau diri sendiri. Siapakah yang sedang kita ikuti? Walaupun kita sama-sama ada di rumah ibadat.
Sama-sama kita di rumah ibadat. Ini kejadian di rumah ibadat. Tetapi bagaimana perhatian kita? Siapakah yang sedang kita ikuti di dalam nats ini? Perhatiannya Yesus ataukah perhatiannya para ahli agama ini? Ini dulu yang kita coba koreksi di dalam diri kita. Baik, kemudian ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi ia, Yesus, mengetahui pikiran mereka. Mereka itu siapa? Tidak disebutkan. Kemungkinan besar mereka itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Tapi tidak lepas juga mereka itu termasuk semua jemaat dan orang yang sakit lumpuh tangan kanannya ini tadi. Tetapi ia, Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Kepada orang yang lumpuh itu. Lumpuh tangan kanan ya maksudnya ya. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Kemudian ayat yang ke-9 dikatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, pada semua orang, terutama di sini yang paling ditonjolkan adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, pada hari perhentian, pada hari ibadah? Manakah yang diperbolehkan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang, menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya, merusaknya? Inilah pertanyaan Yesus. Nah, kita lihat kembali ke ayat yang ke-8. Bagaimana sikap Yesus? Yesus itu maha tahu. Dia tahu walaupun pada saat itu tidak ditonjolkannya. Karena dia harus menjadi seorang manusia. Tapi dia tahu apa yang dipikirkan. Dia tahu sekarang ini apa yang masing-masing kita pikirkan. Apa yang saya pikirkan dan apa yang saudara-saudara pikirkan. Yesus tahu benar, tahu sekali apa yang kita pikirkan. Ya. Nah, bagaimana sikap Yesus sekarang? Kita lihat sikap Yesus kepada orang yang sakit tadi, yang lumpuh tangan kanannya. Pertama dia katakan, bangunlah, bangkitlah, rise up, bangkitlah. Tidak hanya duduk saja, bangkit. Orang yang duduk tidak bisa pergi ke mana-mana. Bentar. Orang yang duduk tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi orang yang berdiri bisa kemana-mana. Karena itu dikatakan bangkitlah. Jangan hanya duduk saja. Tuhan Yesus juga memerintahkan pada kita. Tuhan Yesus perintahkan pada kita semua. Khususnya pada kita yang menyadari diri. Tuhan, saya punya kekurangan ini, saya punya kekurangan itu. Saya punya kelemahan. Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, bangunlah. Yang pertama. Yang kedua, Tuhan bilang, berdirilah di tengah. Artinya ditampilkan. Tuhan Yesus tidak mau kita hanya bersembunyi di balik kelemahan kita. Bangun, tampil di tengah. Nah, sudah tampil di tengah, apakah sudah sembuh dia? Tidak, saudara. Sementara ditampilkan orang ini belum sembuh, belum pulih, masih lumpuh tangan kanannya. Tapi dia taat kepada perintahnya Tuhan Yesus.
walaupun lumpuh, dia tidak beralasan, Tuhan saya kan tidak mampu, saya kan cacat, tangan kanan saya tidak bisa berfungsi. Tapi dia tetap taat, berdiri dan tampil di tengah. Dan sekarang Yesus justru berpaling kepada mereka yang sehat-sehat ini, ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saya belum pernah membaca ada kisah seorang ahli Taurat ataupun seorang Farisi yang kondisi tubuhnya cacat. Tidak pernah saya baca di dalam Alkitab. Artinya mereka itu memang terpilih orang-orang yang sehat dan punya pengetahuan. Ayat yang ke-9 dikatakan, Yesus berkata kepada mereka, aku bertanya kepadamu, manakah yang diperbolehkan? Artinya dia menunjuk, ada kelemahan di dalam aturan-aturanmu. Mana yang diperbolehkan? Dinyatakan nyata sekali atau tidak? Karena kalau jelas-jelas dinyatakan, pasti orang-orang ini tidak akan menyoal Yesus. Tidak akan mencari-cari kelemahan Yesus. Berbuat baik atau berbuat jahat. Pasti mereka tahu berbuat baik. Tetapi menyelamatkan nyawa orang atau membinasakan. Nah, mereka tidak memerinci. Bahkan menyembuhkan pun bisa dipersalahkan. Dari ayat yang tadi kita baca, kalau Yesus menyembuhkan supaya bisa dipersalahkan. Di Injil yang lain dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu kemudian sangat sedih hatinya. Bahkan ada kemarahan. Karena kedegilan hati orang-orang yang menyatakan diri sebagai ahli agama, ahli Taurat dan orang Farisi. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Jadi kepada semuanya Yesus memandang berkeliling. Artinya apa? Yesus memperhatikan setiap orang, memperhatikan isi hati setiap orang. Baik yang sakit, baik orang-orang Farisi dan ahli Taurat, dan semua yang hadir pada saat itu. Tuhan Yesus perhatikan. Apa? Supaya terarah kepada apa yang terjadi pada si sakit. Bagaimana Tuhan Yesus bertindak. Lalu ia berkata kepada orang yang sakit itu, ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Saudara, kalau kita hanya baca ini mungkin begini. Ulurkan tanganmu, bisa saja kita berpendapat atau kita menyoal bahwa yang diulurkan tangan kirinya. Mungkin saja kita berpendapat begitu. Atau ada orang yang mungkin ya bermain-main dengan firman menyatakan seperti itu. Tetapi saya percaya Tuhan Yesus sedang melakukan tindakan pemulihan. Pemulihan buat yang tahu, sadar diri bahwa dia punya kelemahan, bahwa dia sakit, bahwa dia lumpuh tangan kanannya. Maka orang itu pun akan tahu bahwa yang diperintahkan Yesus adalah tangannya yang dia tahu, dia sadar ini lumpuh. Tangan ini mati. Orang itu pasti sadar bahwa yang diperintahkan Yesus adalah ulurkan tanganmu, itu tangan kanannya. Kita yang merasa punya kekurangan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia, kita pasti tahu bahwa itulah yang diperintahkan Tuhan dan dia lakukan. Bukan karena dia tahu bahwa saya sudah sembuh, tidak saudara. Tapi karena matanya tertuju kepada Yesus,
Tadi matanya tertuju kepada Yesus dan Yesus bilang, bangkit, bangun. Dia bangkit, dia bangun. Waktu Yesus bilang, mari berdiri di tengah, dia pun akan melangkah dan berdiri di tengah. Matanya tertuju kepada Yesus. Telinganya mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan. Dan dia lakukan. Dan si orang ini sekarang pun melakukan hal yang serupa. Ulurkan tanganmu. Bukan karena dia sadar dia sudah sembuh. Tetapi karena dia sadar Yesus menyuruh seperti itu. Yesus memerintahkan seperti itu. Yesus berfirman seperti itu. Maka dia ulurkan tangannya dan saat itu juga dia terima mujizat kesembuhan. Memandang Yesus dan taat kepada Yesus. Itulah kunci dia terima pemulihan. Itulah kuncinya dia terima mujizat kesembuhan. Inilah saudara yang terjadi pada orang yang menyadari diri. Saya punya kelemahan. Tetapi saya juga sadar saya ada di hadapan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus punya otoritas terhadap diri saya. Itulah yang terjadi. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang yang ingin mempersalahkan? Kita lihat ayat yang terakhir, ayat 11. Maka meluaplah amarah mereka, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Lalu mereka berunding, apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Orang-orang yang tidak setuju dengan caranya Yesus, dengan sikapnya Yesus, mereka justru mempersalahkan dan bagaimana caranya menghukum kesalahan itu. Mereka tidak menyadari siapa Yesus, siapa yang dipersalahkan. Ini yang harus kita hati-hati. Dalam kita menghadapi seseorang, jika benar-benar dia menyatakan, inilah yang Tuhan lakukan, yang Tuhan perintahkan. Dan kita mengatakan tidak cocok dengan pemahaman saya. Jangan-jangan kita masuk dalam golongan orang Farisi dan ahli Taurat. Pemahaman saya begini, kalau tidak cocok dengan pemahaman saya, tidak baik. Tetapi marilah kembali kepada firman Tuhan. Kembali kepada Alkitab. Yang dipulihkan Tuhan ini, yang disembuhkan Tuhan ini adalah orang biasa. Apalagi dia cacat. Tangan kanannya lumpuh. Dan dia pasti akan bersukacita. Karena sekarang bukan hanya dia sembuh, tetapi dia juga bisa beribadat. Tidak hanya di sinagoga, tidak hanya di rumah ibadat biasa, tapi dia bisa beribadah sampai kepada kemah tabernakel, sampai kepada rumah yang maha kudus, sampai kepada bait suci Tuhan yang ada di Yerusalem. Sekarang dia punya sasaran yang jauh lebih besar. Sedangkan mereka yang mempersalahkan Yesus hanya punya sasaran untuk bagaimana mempersalahkan orang, bagaimana menghukum seseorang. Saudara, saya ingin, jauh di dalam hati saya ingin semua jemaat Betani Kemah Pemulihan memiliki hati seperti yang ditanamkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu kita punya sasaran yang lebih besar. Bukan hanya di dalam dunia ini saja. Tetapi sampai kepada kemah kudus yang berasal dari sorga. Yang turun dari langit. Yaitu di bumi baru. Di Yerusalem baru. Itulah sasaran. Kalau kita hanya pemikirannya terbatas, kita tidak punya sasaran yang lebih jauh. Kita tidak punya sasaran yang lebih tinggi. Sasaran kita adalah itu. Kita bisa sampai
kepada kerajaan Allah. Bukan hanya sebagai orang-orang rakyat biasa, hanya sebagai warga negara kerajaan Allah biasa, tetapi sebagai anggota-anggota tubuh Kristus. Tetapi ingatlah, Yesus memanggil, bangun, bangkit. Itu panggilan Yesus. Berdirilah di tengah. Tuhan menempatkan kita, memposisikan kita, walaupun kita belum lengkap. Lalu yang terakhir, kita dijadikan lengkap, dipulihkan, supaya kita benar-benar bisa menjalani tugas yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Baiklah, kita akan berdoa supaya masing-masing kita dipulihkan Tuhan dari keadaan kelemahan kita masing-masing yang kita sadari pasti. Tuhan memberkati. Amin. Kita akan berdoa seperti tadi yang saya katakan, kita ingin masing-masing diri kita diperlengkapi Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sudah membaca bagian dari firman kebenaran-Mu, bahwa orang yang lumpuh tangan kanannya, yang tidak memiliki kehormatan, yang tidak memiliki kekuatan yang layak, sanggup Engkau pulihkan. Begitu juga kami Tuhan, satu persatu dari kami sadar kami punya kelemahan, kami punya kekurangan. Tetapi baiklah, kami datang kepadamu ya Bapa. Di tempat ibadah kami masing-masing, kami serahkan kelemahan kami. Mata kami tertuju kepadamu. Jika Engkau memanggil kami, jika Engkau menempatkan kami di posisi yang Engkau kehendaki, kami percaya Engkau akan memulihkan kami. Pulihkan kami semuanya Tuhan, supaya kami dapat berfungsi bagi pekerjaan-Mu di ladang-Mu, ladang anggur-Mu, ladang yang menyenangkan hati-Mu sejak dari semula. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, kami memohon dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kau kuatkan aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami untuk menyelesaikan ibadah doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan kami tetap setia kepada Engkau Tuhan, untuk terus Tuhan memanjatkan doa kami. Kami tidak mampu Tuhan, tapi Engkau memampukan kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, jika kami Tuhan sungguh-sungguh di dalam Engkau, mencari Engkau Tuhan, setiap saat, setiap waktu Tuhan, setia Tuhan mencari Engkau, kami percaya ada jalan keluar dalam setiap permasalahan kami. Kuatkan kami senantiasa Tuhan, melalui firman-Mu, kami percaya Tuhan, Kau akan terus bekerja melalui firman dalam hidup kami. Roh Kudus, Kau ingatkan kami terus apa yang kami lakukan, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tangguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu,
Kau berkati hamba-Mu senantiasa dalam keluarganya, dalam setiap pelayanannya, dan setiap apa yang dilakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Kau juga terus memberkati Tuhan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka senantiasa dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, pelayanan. Kau buat hamba-hamba-Mu Tuhan, anak-anak-Mu di gereja ini berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Kami terus juga berdoa Tuhan bagi pemerintah negara ini. Bapak Presiden bersama seluruh staf jajarannya, Kau berikan kekuatan yang baru senantiasa. Kau berikan hikmat-Mu untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih Tuhan. Lalu kekasih, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa. Tuhan, layakkan hamba-Mu untuk menerima berkat bagi jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Saudara kasih, terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Tunggal Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kau tidak menjadi ekor tapi kepala. Kau tidak turun tapi naik. Laksanakan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapapun yang percaya atas perkataan ini, mari kita bersama-sama berkata, Amin.